dimanapun mereka berada, yang sama-sama kita muliakan sahibul majlis, yang mana berkat beliau sekeluarga kita berada dalam genangan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Guru Haji Burhanuddin sekeluarga. Mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya tentram, bahagia, aman di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kembali kita bersama-sama membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عيش إلا عيش الآخرة متفق عليه. سأulangi. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال La aisha illa aishul akhirah muttafaqun alaih. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la aisha illa aishul akhirah muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya, kehidupan yang asli atau tempat tinggal kita yang asli yaitu akhir. Sedangkan dunia cuma mampir ngombe, ya. Di dunia ini mampir ngombe. Tempat tinggal kita yang sebenar-benarnya yaitu akhirat, yang abadi, kekal, kelak di akhirat. Itulah tempat kita yang sebenar-benarnya. Maka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mementingkan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang asli, cuma mampir minum kopi. Ya. Contohnya Pak Darno, mantan kades kita Giri Purwa. Rumah aslinya di mana? Giri Purwa. Kemudian beliau jalan-jalan ke kota Jakarta. Ke kota Jakarta. Kira-kira Pak Darno ini betah di Jakarta apa betah di Giri Purwa? Pasti dia betah di Giri Purwa. Kenapa? Karena Giri Purwa tempat aslinya. Pasti Bapak Darno kangen pengen pulang kemana? Ke Giri Purwa. Begitu pula dengan kita. Rumah kita yang sebenar-benarnya, tempat tinggal kita yang sebenar-benarnya yaitu akhir. Pernahkah kita kangen terhadap rumah tinggal kita yang sebenarnya yaitu akhirat? Enggak yang pernah, yang ada malah takut mati. Padahal mati itu sudah wajib, karena kematian adalah syarat seseorang untuk pindah ke negara akhirat.
Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara hidup di dunia dan di akhirat, maka Nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Nabi Muhammad pengen cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kangen kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka mempunyai magam yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kadang-kadang pengen cepat-cepat mati, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah berapa kali ketemu orang-orang tua, yakni orang-orang yang sudah mempunyai magam di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang pengen mati. Saya pernah ketemu dengan seseorang, katakanlah orang solihin, orang wali Allah Subhanahu wa taala, pernah ngomong sama saya, "Beb, tolong Beb, doakan saya cepat-cepat mati. Tolong doakan cepat-cepat mati." Ini memang magamnya lain. Orang yang sudah punya magam tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pengen pulang kampung. Mana kampungnya? Yaitu akhirat. Bahkan Kiai Haji Mas Hasani, pengasuh Pondok Sidogiri yang nggak begitu lama wafat, ya kira-kira 5 tahun lalu, beliau kalau ada habaib datang ke rumah beliau, pasti beliau ini minta doa, "Beb, tolong doakan saya agar cepat-cepat mati. Beb, tolong Beb, agar saya cepat-cepat mati." Ini orang-orang yang mungkin nggak bisa kita tiru. Ya. Kalau kita tiru, kita takut mati nggak bakalan. Haji Dikun datang ke rumah, "Beb, tolong Beb, tolong Beb, doakan saya cepat mati." Nggak bakalan. Ya. Nggak bakalan. Ya. Mereka atau kita ini nggak takut mati, nggak takut cuma takut istri diambil orang mati. Kalau mati diambil dikawin orang, apalagi sugi. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Maka Nabi pernah ditanya, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas?" Yaitu orang yang paling cerdas, aktsarhum dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas, orang yang pintar, kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang selalu ingat kematian. Sebab orang yang ingat kematian biasanya ia takut untuk berbuat buruk. Ketika ia ingat mati, ia akan takut berbuat buruk. Sebab siapapun yang selalu berbuat buruk, berbuat kejelekan di dunia, pasti bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Injil dikatakan, "Man jazra syarran yahsudu an-nadama." Siapapun yang ketika ada di dunia, dia berbuat keburukan, ia berbuat kemaksiatan, menggunakan salah satu nikmat Allah untuk maksiat kepada Allah, dan ia belum sempat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yahsudu an-nadama. Dia pasti akan menyesal. Sering kita katakan penyesalannya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena di akhirat bukan tempatnya menyesal. Di akhirat tempat balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita perbuat sewaktu kita ada di dunia. Sedangkan yang kedua, kata Nabi, orang yang paling cerdas yaitu orang yang mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal. Jadi orang kalau ingin selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak bekal. Apa bekalnya? Bekalnya yaitu amal kebaikan. Ya, banyak sedekah, banyak zikir, banyak sholawat Nabi Muhammad SAW, banyak menolong orang lain, banyak mendoakan orang lain. Walhasil bekal yang harus kita persiapkan agar kelak di yaumil qiyamah kita menjadi orang-orang selamat
yaitu memperbanyak kebaikan sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Maka siapapun yang ketika masuk kuburan dipendam oleh tetangganya, dikubur oleh saudaranya. Barang siapa ketika dikubur tanpa bekal yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, faka'annama raqibal bahra bila safina, laksana ia mengarungi lautan yang luas. Ya, bisa kita bayangkan orang yang mati atau dikubur tanpa bekal yang cukup banyak, laksana dia dilemparkan di lautan yang luas. Naik kapal kemudian kita dilempar ke laut yang luas. Kira-kira tersiksa apa nikmat kita dilemparkan di laut yang luas? Pastinya tersiksa. Begitu pula siapapun yang ketika dipendam, siapapun yang ketika dikubur tanpa bekal yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mengalami kesengsaraan di kubur. Azab kubur hak. Azab kubur memang ada. Kuburan ini apabila kita sudah di awal kuburan, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ke jenjang selanjutnya kita akan susah. Di kuburan sudah disiksa, apalagi ke jenjang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur, enggak cepat-cepat mati. Ya, sehat walafiat, banyak amal, banyak ibadah, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala